Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Rahma di pembelajaran kimia kelas 12. Nah, ini untuk kelas 12 MIPA 1. Sekalian Ibu perkenalan ya. Jadi untuk bulan ini mulai dari bulan ini sampai mungkin nanti akhir semester kelas 12 mungkin selesai di bulan Maret ya. Nanti insya Allah untuk kimia akan dipegang oleh Ibu. Ibu memegang kimia kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Berhubung Bu Lina beliau sudah purna bakti, jadi untuk kedepannya Ibu yang menggantikan. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng ya di sisa-sisa waktu terakhir kalian di kelas 12 di SMA Negeri 6 Bandung ini. Baik, Ibu akan coba melanjutkan materi sisa-sisa materi di semester 2 untuk kelas 12. Jadi terakhir kemarin dengan Bu Lina sudah belajar mengenai senyawa alkana ya, turunan alkana. Ada alkohol, ada eter, aldehid, keton, kemudian asam karboksilat dan ester. Nah, untuk sekarang kita akan coba lanjut ke materi mengenai benzena dan turunannya. Nah, sebetulnya benzena ini adalah senyawa kimia yang sangat khas gitu ya dalam lingkup zat-zat kimia gitu. Benzena pasti sering banyak ditemukan di beberapa zat yang ada di sekitar kita gitu ya tentunya. Nah, kenapa benzena itu dibahas? Karena memang benzena itu memiliki ciri khas dan memiliki keunikannya sendiri gitu, dan punya sifat-sifat kimia yang unik juga, yang memang berbeda dengan senyawa-senyawa lainnya. Misalkan kemarin ada alkohol, ada eter dan lain-lain ya di senyawa alkana, turunan alkana. Nah, untuk benzena pun juga dia khas dalam senyawa kimia. Jadi audiensinya perlu untuk kita pelajari di semester 2 ini. Nah, mungkin Ibu akan jelaskan dulu. Jadi skopnya di sini Ibu akan belajar bersama dengan kalian, mempelajari mengenai apa itu benzena, seperti apa strukturnya, seperti apa sifatnya, dan ciri khasnya itu seperti apa. Kemudian nanti seperti biasa akan ada penamaannya. Jadi karena senyawa kimia itu banyak sekali gitu ya, berbeda satu gugus pun juga dia akan berbeda namanya. Begitu pula dengan benzena gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana tata namanya dan penamaannya. Baik, Ibu mulai. Nah, jadi benzena itu kalau kita lihat dari ciri-cirinya, dia itu strukturnya cincin, ada 6 karbon. Jadi karbon itu kan C ya. Jadi dia itu berbentuk cincin. Kalau misalkan seperti biasa kita lihat waktu kalian kelas 11 ya, waktu kalian kelas 11 itu kan ada senyawa karbon. Karbon biasanya misalkan Ibu punya di sini pentana. Pentana kan strukturnya berarti C 5 ya, penta itu 5, C, C, C. Oke, ini hanya 3, hanya 2, hanya 2, hanya 2, hanya 3. Nah, kemudian Ibu juga punya yang namanya siklopentana. Nah, berarti sama saja, hanya saja dia berbentuknya siklik atau melingkar seperti ini. Tuh, hanya nanti berarti di sini hanya 2, hanya 2, hanya 2. Nah, ini struktur kimia sederhana dari senyawa hidrokarbon yang pernah kalian pelajari. Nah, sebetulnya benzena itu seperti apa, Bu? Sebetulnya benzena itu terdiri dari atom-atom karbon juga, hanya saja strukturnya sedikit berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama tadi ya, ada tersusun dari 6 atom karbon. Kemudian, nah ini yang berbedanya, ada ikatan rangkap 2 yang bentuknya selang-seling. Nah, kemudian kalau dari sifat fisiknya, dia zat cair yang mudah menguap biasanya, dan dia berbau khas. Nah, dia berbau khas karena dia termasuk senyawa aromatis. Nah, seperti itu. Nah, ini Ibu akan coba perlihatkan struktur dari benzena. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan benzena, struktur benzena. Cincin 6 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada ikatan rangkap 2 yang selang-seling. Ada rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Nah,
sifat dari struktur benzena sendiri jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita buat struktur yang sederhananya seperti ini atau seperti ini. Nah, Bu, kenapa bisa seperti ini? Jadi, kalau misalkan kita punya benzena yang seperti ini, itu sama saja dengan struktur benzena yang seperti ini dan sama juga dengan struktur benzena yang seperti ini. Nah, artinya apa, Bu? Nah, jadi di sini dalam satu struktur senyawa benzena itu, dia itu mengalami yang namanya delokalisasi. Nah, jadi di sini kan kalau rangkap itu berarti dia punya ikatan. Nih ya, Ibu sambil jelaskan dulu. Ini ada ikatan sigma. Sigma. Nah, kalau di yang rangkap ini ada ikatan sigma dan ada ikatan pi. Nah, jadi bedanya seperti itu ya antara rangkap dan tunggal. Nah, memang khas dari struktur benzena tersebut, si ikatan-ikatan di sini, atom elektron-elektron yang ada dalam ikatan di sini itu dia bisa mengalami delokalisasi. Apa, Bu, delokalisasi? Delokalisasi itu dia akan berpindah-pindah ikatannya, elektronnya pada ikatannya. Jadi nanti ini dia akan berpindah ke sini, boleh? Berarti dia akan berpindah ke sini juga. Ini akan berpindah ke sini. Sehingga coba kita perhatikan ya. Di sini Ibu punya struktur yang pertama rangkapnya di kiri. Tapi di struktur yang kedua, Ibu punya rangkapnya di kanan. Nih, pertamanya. Nah, ini sama saja sebetulnya. Penggambarannya boleh seperti ini, boleh seperti ini. Karena ikatannya itu akan selalu terus seperti itu, berpindah-pindah. Pindah. Mungkin ini wujud bentuk dari sini akan menjadi seperti ini, seperti itu ya. Nah, karena dia akan berpindah-pindah terus, tidak pasti dia akan selalu ada di sini atau ada selalu di sini si ikatannya. Sehingga bisa juga kita gambarkan melingkar seperti ini. Ya, artinya nanti ikatannya, elektron pada ikatannya itu mengalami delokalisasi secara terus-menerus yang tidak bisa kita prediksi dia itu pastinya ada di mana ikatannya. Sampai sini bisa dipahami ya untuk struktur benzena yang berbeda dengan senyawa hidrokarbon lainnya, hidrokarbon ataupun alkana lainnya gitu ya, senyawa-senyawa karbon lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini kurang lebih struktur dari benzena. Gitu. Jadi anak kimia, anak IPA, ya ketika ada struktur seperti ini jangan bingung itu apa. Itu adalah benzena, senyawa aromatis. Oke. Selanjutnya, nah, itu paparan sederhana ya dari Ibu. Ya mungkin sekarang juga yang akan Ibu sampaikan hal yang sederhana mengenai benzena untuk bisa kalian ketahui, untuk bisa kalian pahami. Baik, nah selanjutnya Bu, kalau seperti ini termasuknya apa? Ada benzena. Jadi ini ya, jadi ini tuh kita punya di sini bagian sini namanya benzena, gugus benzen. Nah, di sini ada yang namanya apa kalau OH? Kalau waktu senyawa turunan alkana dia masuk alkohol ya atau hidroksil. Nah, hidroksil mau nanti masih banyak lagi ya. Nah, ini dinamakan sebagai bagian namanya gugus substituen. Nah, seperti itu. Nah, nanti substituen banyak, bukan hanya OH aja. Nanti kita akan menemukan OH itu hidroksil, nanti juga ada halida FCl-BRI, kemudian ada juga COOH dan lain-lain. Gitu. Kemudian jadi di sini kita akan masuk ke senyawa-senyawa turunan benzena yang dimana nanti terdapat turunan benzena tergantung dari substituennya apa. Ya, jadi sekarang kita akan coba menamai dan mempelajari bagaimana tata nama dari senyawa turunan benzena. Nah, sebelumnya sebentar Ibu coba bahas dulu sedikit ya. Jadi kenapa benzena ini bisa memiliki substituen? Ini ya, ini namanya tadi Ibu tulis lagi di sini gugus substituen. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau Ibu gambarkan kembali struktur dari benzena, Ibu gambarkannya yang lengkap ya, yang ada C-nya. Ini ikatan rangkap, C, tunggal C, rangkap C lagi, tunggal C, rangkap C, tunggal. Nah, seperti ini.
Kalau kita tahu C itu maksimal pegang berapa tangan atau berapa atom? 4 ya. Nah, di sini misalkan C yang pertama di sini ini udah ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tinggal 1H. Begitu pula untuk C yang berikutnya. 1, 2, 3. Berarti tinggal di sini 1H juga. Sama, ini juga sama, tinggal 1H. Ini tinggal 1H. Ini tinggal 1H dan ini tinggal 1H. Nah, Bu, kenapa bisa dimasukkan, kenapa dia bisa mengikat OH yang lainnya? Padahal kan di sini coba kita lihat, kayaknya udah full ya, nggak bisa diisi. Nah, itu yang dinamakan sebagai reaksi substitusi. Nah, karena dia mengalami substitusi. Nah, karena dia mengalami substitusi, jadi si pelakunya ini dinamakan sebagai substituen. Gitu ya, asal muasalnya gitu ya. Kenapa dia bisa? Jadi nanti itu kalau misalkan nanti ada OH masuk, berarti nanti dia akan menggantikan H di sini. Dia akan menggantikan atom H yang ada di sini. Jadi misalkan nanti masuk OH- misalkan ya. Ini secara sederhananya. Nanti dia akan masuk ke sini dengan cara menggantikan posisi H, sehingga nanti hanya akan menjadi lepas. Atau biasanya nanti di sini sebetulnya H2O ya yang masuk. Jadi ini kalau secara sederhananya seperti ini. Jadi nanti Ibu gambarkan seperti ini. Nah, yang asalnya di sini H berubah menjadi OH. Dia bisa tersubstitusi, Bu, bisa gitu. Dia bisa bereaksi, Bu, dengan senyawa dengan gugus lain, bisa, tapi dengan cara melepaskan H-nya nanti. Seperti itu. Melepaskan si H yang terikat sebelumnya pada benzena. Gitu ya. Bisa nanti kalian bingung. Jadi sini tuh sebetulnya ini C, ini kata rangkap, ini tunggal, ini OH. Nah, yang lainnya mah tetap di sini ada H-nya. Ada H, ini ada H, seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penamaan senyawa turunan benzena. Nah, tergantung kan benzena itu tadi kita punya 6 atom C, otomatis berarti nanti substituennya itu bisa 6 atau lebih, bisa ada maksimal 6 ya, sesuai dengan ada karbon atom karbonnya. Nah, ini Ibu akan coba kategorikan. Yang pertama ada yang satu gugus dulu. Nah, gimana tata namanya? Tata namanya nama gugus baru ditambahkan dengan benzena. Contohnya seperti apa? Nah, ini benzena ya. Satu gugus seperti ini dinamakan sebagai gugus benzena. Dan ini adalah substituennya. Nah, substituen. Cl, apa itu Cl? Klor ya, senyawa klor. Oke, nah ketika kita berikan nama, berarti kita tuliskan dulu nama gugusnya. Nama gugusnya adalah kloro. Nah, kalau dia sebagai gugus, biasanya dia belakangnya ada O. Misalkan ya, kloro kan teman-temannya ada kloro, ada bromo, ada iodo, ada fluoro gitu ya. Jadi belakangnya nama gugusnya namanya kloro. Terus tinggal ditambahkan dengan benzena. Jadi namanya adalah klorobenzena. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Seandainya Ibu punya di sini tadi ya. Ibu punya di sini misalkan ini benzena. Ini misalkan Br. Berarti Br itu namanya adalah bromo. Sehingga namanya menjadi bromo baru belakangnya benzena. Jadi tidak ada spasi ya, disatukan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, ini bromo benzena. Selanjutnya, nah ini ada benzena, ini sama ya strukturnya. Mau yang seperti ini ataupun yang melingkar seperti ini, itu sama-sama benzena, sama-sama gugus benzena. Nah, kalau ini namanya adalah amino. Nah, jadi memang ini kebanyakannya hafalan ya, sama seperti ketika kalian belajar hidrokarbon, kan ada yang metil, etil, propil dan lain-lain ya. Itu memang masuknya ke hafalan. Jadi harus kalian hafalkan juga sama untuk ini juga. Gugus amino berarti namanya jadi amino
benzena gitu. Nah, tapi ini ada nama lain. Nah, ini kan nama IUPAC-nya ya. Ini berdasarkan jadi yang Ibu jelaskan di sini penamaan senyawa itu berdasarkan IUPAC. Seperti kita belajar senyawa hidrokarbon seperti 2 metil 3 propana misalkan, atau enggak 2 metil 3 pentana, itu kan sesuai dengan aturan IUPAC. Ada juga yang aturan trivialnya. Nah, misalkan di alkohol seperti nama trivialnya misalkan formalin. Nah, padahal kan dia adalah formaldehida seperti itu. Nah, jadi ini juga untuk aminobenzena dia adalah tata nama yang mengikuti IUPAC. Kalau yang satunya lagi anilina adalah nama trivial atau nama dagangnya. Nah, ini IUPAC dan trivial gitu ya. Jadi kita akan bahas berdasarkan IUPAC dan juga berdasarkan nama dagangnya atau trivial. Ya, selanjutnya ini Ibu akan menunjukkan beberapa senyawa turunan benzena yang familiar ya, yang ada ya substituennya. Jadi yang pertama di sini untuk yang pertama ini benzen dengan gugus CH3 atau metil dinamakan sebagai metil benzena atau nama trivialnya adalah toluena. Jadi di sini Ibu yang dituliskan di sini adalah nama IUPAC nama trivialnya atau nama dagangnya. Ya. Kemudian yang kedua di sini Ibu punya ada benzena dengan substituennya adalah hidroksil. Nah, berarti ini namanya adalah hidroksobenzena atau nama trivialnya adalah fenol. Gitu ya. Kemudian ini tadi klorobenzena, kalau dia tidak ada nama trivialnya karena sama IUPAC dengan trivialnya. Ini klorobenzena. Kemudian ini yang keempat Ibu punya NO2. NO2 adalah nitrobenzena. Kemudian yang kelima tadi yang seperti sudah Ibu jelaskan ada gugus amino, berarti namanya adalah aminobenzena atau nama dagangnya adalah anilina. Kemudian ini yang suka ditemukan di makanan ya, di bahan-bahan makanan minuman biasanya. Ada COOH gugusnya. Dia dinamakan sebagai asam benzoat gitu ya, biasanya suka ada di minuman yang mengandung pengawet ya, biasanya ada ada senyawa ini. Terus ya Ibu mundur dulu. Kalau aminobenzena atau anilina biasanya dia ada di pewarna tekstil. Nitrobenzena biasanya dia dipakai untuk bahan-bahan peledak ya biasanya. Kalau kloro biasanya dia untuk pembersih sama seperti fenol. Dan toluena juga dia biasanya untuk bahan peledak biasanya. Kemudian ini yang ketujuh ada benzaldehid. Nah, jadi kalau ntar ya sambil mengulang nih materi senyawa turunan alkananya. Jadi kalau Ibu gambarkan strukturnya lengkap seperti ini kurang lebih seperti ini ya, COOH. Nah, seperti ini. Ini gugus asam karboksilat. Dan ini gugus asam benzoat, gugus benzoatnya atau benzenanya. Jadi namanya adalah asam benzoat. Jadi sebetulnya ini termasuk ke dalam senyawa asam karboksilat juga, tapi di sini menggunakan gugus benzena. Kemudian ini kalau ini strukturnya berarti kalau Ibu bikin struktur lengkapnya ini COH. Apa ini? Gugus. Kalau ini tadi gugus asam karboksilat. Kalau ini gugus aldehid. Jadi berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Aldehid dan ada benzen, berarti namanya jadi benzaldehid. Seperti itu. Yang 8 ini ada SO3. Namanya adalah asam benzena sulfonat karena di sini ada gugus sulfatnya. Kemudian yang ke-9 ini ada stirena di sini ya. Ini gugus C2 etena ini ya, etena. Jadi struktur etena substituennya etena dengan benzena, jadi namanya adalah stirena. Jadi ini nama trivial dan nama IUPAC-nya sama. Nah, ini kurang lebih 9 item yang sering muncul dalam senyawa turunan benzena, nama-nama
gugus-gugus yang sering muncul, yang sering menempel dalam senyawa benzena gitu ya, gugus-gugusnya. Jadi ini harap untuk dihafalkan menurut ibu ya, karena ini ya harus hafal ini namanya apa gitu. NH3 apa? NH3 itu amino, kalau NO2 nitro. Kalau CHO itu aldehid kan, benzaldehid. Kalau COH berarti benzoatnya. Seperti itu. Oke. Baik, ibu lanjutkan dulu. Nah, sekarang kalau tadi cuma satu gugus, ya berarti tinggal ngafalin salah satunya aja ya. Ada gugus ini, berarti namanya apa. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada dua gugus? Ayo, gimana? Misalkan di sini ibu punya ya, ibu gambarkan dulu sebelum ke bawah situ. Misalkan di sini ibu punya ada OH, ada misalkan tadi ada Cl misalkan. Nah, gimana nih? Kan kalau OH-nya aja tadi fenol atau hidroksi benzen, hidroksobenzen. Nah, kalau Cl klorobenzen. Jadi apakah namanya hidroksobenzen? Apakah namanya seperti ini? Hidroksobenzena, kemudian nanti ditambahkan dengan klorobenzena, seperti itu. Nah, bukan ya, bukan seperti ini. Nah, kita akan coba pelajari sekarang. Nah, jadi kalau ada yang lebih dari satu gugus, itu kita akan pergunakan ini. Nah, penomoran. Jadi mulai muncul nama penomorannya. Ada 6 karbon, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini sebetulnya bebas aja ya, dari manapun juga sama sebetulnya, karena dia siklik atau melingkar. Nah, kalau misalkan posisi 2 gugus itu ada di 1 dan 2, namanya dikasih awalan orto. Kalau ada 1 dan 3, namanya meta. Kalau ada 1 dan 4, namanya para. Kayak gimana Bu contohnya? Nih, misalkan ibu kasih nomor ya, bebas mau dimanapun. Ibu misalkan di sini 1 yang mudah, di sini 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada di posisi berapa aja gugusnya? 1 dan 3. Berarti kemungkinan dia namanya adalah meta. Nah, tapi gimana metanya? Coba kita lihat. Posisi gugus 1, posisinya 1 dan 3 berarti namanya meta, betul. Nama gugusnya ini dua-duanya apa? Ini nitro sama ini juga sama nitro. Nah, ingat tata nama senyawa karbon sederhana. Kalau ada 2 yang sama berarti kita kasih awalan di ya. Karena dia ada 2 berarti dikasih awalan di. Jadi ini namanya adalah kasih dulu nama posisinya apa? Orto, meta atau para. Kemudian dikasih nama gugusnya apa? Gugusnya kan di sini nitro, benzena belakangnya. Kenapa ada di-nya? Karena ada 2. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sederhananya bisa gini, M strip di nitro benzena. Bisa dipahami ya? Karena ini adanya di posisi 1 dan posisi 3. Selanjutnya, nah kalau ini berarti apa namanya? Kita beri nomor dulu, boleh dimanapun. Atau dimulainya tentunya dari yang ada gugusnya ya, nggak dimanapun juga, nggak ngasal dimanapun, harus yang ada gugusnya. Kalau nggak ada gugusnya kayak gini boleh nggak Bu? Ini 1, ini 2, nggak boleh. Jadi harus yang ada gugusnya dulu. Berarti di sini 1, 2, 3 dan 4, 5 dan 6 ya. Berarti kita punya posisi gugusnya ada di nomor 1 dan 2. Berarti namanya adalah orto. Kemudian nama gugusnya Cl. Tadi kita sudah pelajari. Kloro, ini juga sama kloro. Ada 2 berarti nanti pakai di, jangan lupa. Jadi namanya adalah ortodiklorobenzena atau singkatnya O dinitrobenzena. Seperti itu. Jadi pahami ya sampai sini ya. Nah, ini sebetulnya ini belum menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama ada OH, ada Cl. Karena kalau ini mah semuanya sama. Ada NO2, ada NO2. Jadi sama ya gugusnya. 1 derajat lah, satu prioritas gitu. Nah, di yang selanjutnya kita akan masuk ke yang berbeda. Nah, ini Ibu punya contoh. Ada Br, ada NO2. Itu kan gugus yang berbeda ya. Nah, ini gimana Bu cara menamainya? Itu kan bukan gugus yang sama. Nah, caranya seperti ini.
Seperti biasa pakai ortometapara, masih tetap ya, nama posisi, nama gugus yang kurang prioritas, dan nama gugus yang prioritas, baru benzena. Nah, berarti kita punya istilah baru di sini. Ada yang berarti pakai yang prioritas, ada gugus yang prioritas, ada yang gugus yang kurang prioritas. Nah, tapi yang prioritas disimpan di akhir ya, prioritas. Nah, Bu, dari mana cara tahu? Berarti kan di sini kita punya gugus bromo dan punya gugus nitro. Siapa yang lebih prioritas, Bu? Nah, ini ada catatannya, urutannya. Jadi kalau gugus COH, dia itu lebih prioritas daripada SO3H, lebih prioritas lagi daripada CHO, lebih prioritas lagi daripada CN, dan lebih prioritas lagi daripada OH, lebih prioritas lagi daripada NH2, dan lebih prioritas lagi daripada alkil. Jadi ini R itu adalah alkil ya. Alkil itu bisa metil, misalkan dimulai dari metil, etil, dan seterusnya. Kalau strukturnya berarti CH3, C2H5, dan seterusnya gitu. Dan ini lebih prioritas daripada NO2 dan lebih prioritas daripada X. X itu apa? X itu adalah halida atau halogen. Halida atau halogen ya. Seperti F, Cl, Br, I. Gugus F, gugus Cl, gugus Br, gugus I. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat bromo. Bromo berarti dia termasuknya adalah gugus X ya. Golongan X. Nitro berarti masuknya golongan NO2. Lebih prioritas yang mana berarti? Bromo kah atau NO2? Ya, lebih prioritas NO2 nih susunannya ya. Lebih prioritas dari X sehingga nanti kita akan mengetahui yang lebih prioritasnya itu adalah NO2, berarti dia ada di posisi akhir. Nah, selain itu jangan lupa diberi nomor. Nah, karena yang lebih prioritasnya itu adalah NO2, berarti kita beri nomornya dari NO2. Ini nomor 1. Kemana, Bu? Ke bawah atau ke atas kira-kira? Nah, kita ambil nomornya ke atas. Kenapa? Karena kalau di bawah, coba BR-nya jadi nomornya jadi kecil sekali. 2, 3, 4, 5. Dan ini nggak ada gugus ya. Jadi kita usahakan ketika memberikan penomoran itu yang ada gugusnya, yang nomornya paling kecil. NO2 1, berarti di sini 2, ini berarti 3. Ini 4, ini 5, ini 6. Gitu. Sehingga kita punya ini ya, lebih prioritas NO2, yang kurang prioritasnya adalah X atau BR-nya, dan dia 1,3, atau kita sudah tahu 1,3 itu adalah meta. Meta. Nah, berarti kita punya satu poin tadi, gugusnya 1,3 meta. Prioritasnya adalah NO2 atau nitro, berarti gugus kurang prioritasnya adalah si bromonya, sehingga namanya adalah meta. Sekarang yang kurang prioritasnya siapa? Bromo. Yang prioritasnya adalah nitrobenzena. Seperti itu, atau disingkatnya boleh M bromo nitrobenzena. Bisa sampai sini ya, bisa dipahami ya. Jadi yang harus dipahami ketika masuk ke yang substituennya lebih dari 1 dan dia berbeda, kita harus tahu bagaimana urutan prioritasnya. Dihafalkan saja tidak apa-apa. Ya, berarti yang ini nih yang harus dihafalkan, harus dipahami betul. Sampai sini bisa dipahami ya. Coba, sekarang kita coba latihan. CH3, oke, CH3 dan Cl. Oke, ini kita lihat siapa yang lebih prioritas, CH3 atau Cl. Nah, Cl kan tadi X ya, X itu pasti paling terakhir. Berarti gugus CH3 dia lebih prioritas daripada gugus Cl. Berarti di sini kita kasih nomor 1, ini 2. Ini kali ini boleh kemana aja, karena sama aja. 3, 4, 5, 6. Berarti kita punya posisinya adalah 1 dan 4.
4. Nah, ini namanya adalah metil. Ini namanya adalah kloro. Oke. Gugus prioritasnya adalah metil, betul. Kemudian gugus kurang prioritasnya adalah Cl, betul. Dan dia posisinya adalah para, 1,4 itu posisinya adalah para. Berarti namanya adalah para klorometilbenzena atau singkatannya adalah P-klorometilbenzena. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Jadi ada 3 kemungkinan yang substituen pada penamaan pada benzena itu yang satu substituen lebih dari substituen tapi sama gugusnya, atau lebih dari satu substituen dan berbeda gugusnya. Jadi kalau yang berbeda gugusnya harus cek dulu prioritasnya gitu. Nah, atau ini nama lainnya, karena gini ya, karena ini kalau ibu gambarkan itu kan yang prioritasnya itu kan metil ya, segini nih. Ini yang prioritasnya adalah metil, gugus yang metil. Nah, ini yang tadi kita udah pelajari di sebelumnya, kalau benzena ditambah CH3 itu adalah toluena. Nah, boleh jadi nanti P-klorotoluena. Jadi ini penyederhanaan dari metil benzena itu adalah toluena. Jadi sama saja namanya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau dia lebih dari 2 gugus. Kalau tadi kan 2 gugus ya, baru 3 ya tadi. Nah, sekarang kalau dia lebih dari 2 gugus, ada CH3, itu gugus yang sama, dan ada OH, jenisnya ada 2, tapi jumlahnya ada 3. Bagaimana itu caranya? Nah, seperti biasa tetap kita gunakan yang prioritas dan kurang prioritas seperti yang tadi. Oke. Nah, untuk di sini kan ada CH3, ada OH, ada 2 jenis ya, jenis gugusnya. Nah, yang lebih prioritas itu adalah OH. Itu dia lebih prioritas daripada CH3. Sip. Berarti di sini penomorannya kita mulai dari OH. 1. Nah, kira-kira kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ingat, harus yang ada gugusnya dulu. Berarti ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Oke, jadi kita udah punya poin. OH itu namanya adalah hidrokso. CH3 itu adalah namanya sama ya, sama yang di atas juga. Namanya adalah metil. Nah, kalau ini gimana Bu? Nah, kalau ini udah nggak pakai ortometapara lagi. Kalau ortometapara itu digunakan kalau ada 2 gugusnya. Kalau ada 3 gimana Bu? Nah, coba kita lihat. Yang prioritasnya adalah OH, yang kurang prioritasnya adalah CH3. Oke. Nah, nomor gugus 2 dan nomor gugus 5 itu ada tempat untuk yang kurang prioritas ini. Nah, berarti yang diberi nomor itu adalah yang gugusnya kurang prioritas. Berarti 2,5 ya, karena CH3-nya di 2,5. 2,5 pakai dimetil. Kenapa? Karena dia gugus yang sama. Dimetil hidroksibenzena. Jadi ini yang prioritasnya, yang sebagai kepalanya gitu ya, ibaratnya mah ini yang prioritasnya. Atau nah, nama lainnya adalah dimetilfenol. Kenapa? Karena hidroksibenzena itu kalau kita persingkat, sederhanakan namanya adalah fenol. Di sini bisa dipahami ya? Baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi ini adalah penamaan senyawa turunan benzena. Jadi ada pengenalan mengenai benzena yang sederhana. Kemudian bagaimana cara-cara menamainya. Jadi ada 4 ya, ada 4. Tambahkan tadi 1. Jadi yang pertama itu kalau ada penamaan yang cuman ada 1 gugus. Yang kedua itu kalau yang ada 2 gugus dan gugusnya itu sama. Yang ketiga ada yang substituennya ada 2 gugus tapi berbeda jenisnya. Yang keempat ada yang lebih dari 2 gugus. Nah, itu udah bukan pakai ortometapara lagi gitu ya. Jadi menggunakan penamaan seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Nah, kalau sudah dipahami silakan nanti dibuka Edmodo-nya ya. Ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, mungkin lebih ke kuis ya, kuis untuk Edmodo. Silakan dikerjakan. Nanti silakan dicek aturan dan alokasi waktunya.
Sampai bertemu lagi di pembelajaran kimia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.